benar sebagai manusia. Suara hati dipahami sebagai kesadaran moral pribadi, sekalipun diungkapkan secara pribadi, bernilai objektif di dalam batin manusia untuk menilai tindakan apakah baik atau buruk, serta mengambil tindakan baik dan menolak tindakan buruk agar ia menjadi manusia yang baik secara moral. Suara hati menuntun kita dalam mengambil keputusan moral dalam situasi konkret. Dalam kehidupan beriman, kita percaya bahwa Tuhan sering berbicara melalui suara hati yang tajam. Suara hati itu harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan agar tajam. Apabila dikhianati, suara hati menjadi tumpul. Sebut saja kalau seorang anak yang jujur tiba-tiba diajak temannya untuk menyontek dan ia tergoda, padahal ia diajari oleh orang tuanya untuk selalu bersikap jujur. Awal menyontek ia deg-degan, nengok kiri kanan, siapa tahu guru. Makin keras deg-degannya, maka orang yang baru nyontek langsung ketahuan karena gelisah. Tetapi kalau kemudian dia lama-lama nyontek terus menjadi biasa, maka jadi profesional. Nyontek pun tidak terasa apa-apa, tidak seperti yang baru, karena suara hati sudah makin tumpul. Demikianlah hal kecil juga seringkali terjadi. Seorang pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, dia tahu melanggar aturan, maka dia nengok kiri kanan, ada atasannya tidak, langsung lari, deg-degan. Tapi kalau sudah biasa bolos dan sudah biasa pergi, dia sudah biasa tenteng-tenteng, suara hati makin tumpul karena biasa berjalan. Juga orang ke gereja, kalau ke gereja telat pertama, dia bingung, kaget, malu. Udah biasa telat, sudah biasa duduk, suara hati makin tumpul. Suara hati bisa dibandingkan juga dengan, muncul juga dengan rasa malu, rasa takut, rasa tidak enak. Itu cuma suara hati yang memberitahu, awas, awas, hati-hati ya. Awalnya tengok sana sini, lama-lama cuek saja. Demikian juga kesalahan-kesalahan lain. Itulah keadaan di mana suara hati sudah tumpul. Kalau sudah tidak deg-degan membuat salah, suara hati sudah tumpul. Jadi kalau deg-degan buat salah, beruntung suara hati masih berbunyi ya. Deg-deg-deg, makin keras enggak apa-apa, deg-deg-degan gitu ya. Jangan. Nah, itulah saatnya untuk waduh, salah nih. Aduh. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apakah Herodes mengalami deg-degan pada saat memutuskan untuk mengkhianati suara hati agar tidak membunuh Yohanes orang suci? Ia mengalami hatinya gelisah waktu mendengar Yohanes berbicara. Walau ia sering berbuat jahat, tetapi ia masih memiliki suara hati. Jadi orang jahat pun masih punya suara hati. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Nah, Herodes yang jahat saja punya suara hati, apalagi kita. Tinggal sejauh mana ketajaman suara hati kita. Suara hati Herodes masih berbunyi hingga ia tidak membunuh Herodes seperti yang diingini oleh Herodias. Sayangnya saat berhadapan dengan gengsi, rasa hormat pribadi yang berlebihan, serta harga diri yang egois, ia rela mengkhianati suara hati hingga ia pun mengabulkan permintaan putri Herodias membunuh dan menyerahkan kepalanya. Saudara-saudari yang terkasih, sejahat-jahatnya orang, ia masih memiliki suara hati. Tinggal apakah suara hati itu akan terus dikhianati hingga sungguh menjadi tumpul. Suara hati yang menjadi barometer moral telah menggelisahkan Herodes hingga saat mendengar Yesus yang tampil seperti Yohanes Pembaptis, Herodes merasa gelisah dan takut. Ia berkata, pasti Yohanes Pembaptis telah bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan pernah mengkhianati suara hati. Walau begitu, suara hati masih tetap ada. Mari, jangan membiarkan suara hati kita menjadi tumpul dengan membiarkan kita terus-menerus melanggar suara hati, melanggar perbuatan moral. Makan mati dengan terus melawan suara hati. Pertobatan adalah jalan untuk mengasah suara hati. Doa
devosi dan sakramen-sakramen adalah cara untuk mempertajam suara hati. Walau kadang berat, mengikuti suara hati membuat kita hidup damai. Maka jangan mengkhianati suara hati. Mari kita asah semoga suara hati makin tajam. Hingga kalau ada godaan untuk berbuat jahat, sinyal suara hati berbunyi, ada rasa deg-degan, ada suatu tanda untuk waspada, untuk berpikir ulang akan tindakan apa yang hendak kita ambil.